하는 게 이번 시즌도 처음이기도 하고 그러니까 뭔가 신인 때부터도 처음이어서 긴장도 많이 됐는데 그냥 언니들도 있고 언니들 믿고. Terima kasih Mega. Berkat kamu aku bisa belajar banyak teknik bermain serta menguatkan mental dan jadi tak ingin putus asa. Ucapan hati kecil Liedam buat Mega terharu. Pasalnya Liedam banyak yang meragukan kemampuannya. Padahal banyak yang berekspektasi tinggi padanya. Namun nampaknya belum bisa maksimal memberikan yang terbaik untuk Red Sparks. Namun terlepas dari itu semua, Liedam mulai percaya diri dan tak malu-malu lagi berkat bimbingan dan arahan dari Megawati. Bahkan pada laga kemarin Liedam sukses tunjukkan teknik pelintiran bola yang biasa dipakai Mega dan berhasil cetak poin yang menawan. Dan bagaimana ulasan cerita selengkapnya? Simak video sampai habis ya. Respark menghadapi laga penting melawan Hillstead untuk menentukan urutan kedua Liga Voli Korea. Walau menurunkan skuad lapis kedua namun performa pemain lapis kedua Red Sparks begitu memukau. Lagi-lagi Liedam dan Dabin membuat Ko Hye-jin terpukau melihat performa kedua pemain ini. Salah satunya Liedam yang benar-benar luar biasa performanya ketika mempermainkan pemain Hillstead di laga ini. Momen uniknya ketika Liedam melakukan spek tipuan persis apa yang pernah Mega lakukan ke lawan. Kejadian ini sampai membuat Ko Hye-jin melongo karena tak percaya dengan apa yang dilakukan Liedam. Setelah melakukan itu Liedam kembali membuat emosi barisan pertahanan Hillstead dengan servis S-nya. Momen ini membuat Megawati benar-benar bangga kepada Liedam yang memenuhi kepercayaan pelatih Red Spark setiap laganya. Mega memberikan pujian dengan memeluk hangat Liedam dan memberikannya jempol atas aksinya. Hal ini membuat Liedam salting dengan aksi Mega ke Liedam. Tak hanya Liedam, namun murid Megawati Dabin juga semakin matang performanya padahal Hillstead menurunkan skuad utamanya. Namun pemain rookie Red Sparks ini gak ada takut-takutnya menghadapi blocking mengerikan Hillstead. Dabin beberapa kali melakukan spek boom ke arah pertahanan Hyundai. Melihat performanya ini Mega sangat bangga kepada Dabin yang tak pernah takut kepada lawannya. Jika ini terus berlanjut, bukan tak mungkin Red Spark menjadi tim yang sangat mengerikan di playoff nantinya. Pasalnya pemain lapis kedua mendapatkan jam terbang cukup tinggi di round 6 ini yang tentu saja membuat pemain cadangan semakin percaya diri, tegas Mega. Dan pemain utama lainnya lebih mempererat chemistry mereka di luar lapangan. Tentu urutan kedua klasemen akhir round 6 ini sangat menentukan keuntungan Red Spark di playoff nantinya. Jika bisa berada di urutan kedua klasemen hingga akhir round, Red Spark mendapatkan dua keuntungan bermain di kandang. Pemulihan Bukilik dan Engine juga menemukan titik positif di mana mereka sudah menemukan tanda-tanda akan bermain di playoff dengan skuad yang komplit. Bukan tak mungkin kemustahilan juara akan diraih Respark musim ini dengan skuad yang lebih matang tentunya dari musim lalu. Megawati Hangestri peluk Jeon Dabin saat perebutan runner-up. Red Sparks harus menghadapi lawan berat di laga ke-34 mereka, adalah putaran ke-6 dicapai Korea Selatan 2024/2025. Red Spark sendiri harus mempertahankan posisi runner-up di klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan dalam laga tandang markas Hyundai Hillstatte. Meskipun melakoni laga penting akan tetapi pelatih Red Sparks Ko Hye-jin tetap tidak memainkan Megawati Hangestri dan pemain inti lainnya. Red Sparks telah memilih untuk menurunkan para pemain cadangannya saat melawan Moma Basoko CS dalam laga tandang ke Suwon Gymnasium Korsel. Sektor penyerangan Red Sparks kembali bertemu dengan para pemain muda seperti Lee Seon-woo, Jeon Dabin dan Guak Seon-ok. Dengan demikian posisi middle blocker yang tetap dipercayakan kepada dua pemain tersebut, yaitu Lee Ji-soo dan Lee Ye-dam. Para pemain muda dan rekan-rekan Megawati Soekarno Putri ini harus mengakui keunggulan Moma Basoko CS pada set pertama dan kedua dengan menekan skor yang sama yaitu 25-16. Megawati terlihat memberikan sebuah semangat kepada outside hitter muda Red Sparks itu. Dan dia juga telah memberikan wejangan dan semangat ke Jeon Dabin. Jadi menurut kalian gimana nih dengan performa Liedam dan Dabin gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar ya.
Megawati punya peluang dapat gaji 4 miliar di musim depan jika masih bergabung dengan Red Sparks. Pemain voli putri Indonesia, Megawati Hanestri Pertiwi, memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatannya jika tetap berkarier di Liga Voli Korea pada musim 2025-2026. Saat ini, Megawati menjalani musim keduanya bersama Red Sparks sebagai pemain kuota Asia. Pada musim pertama, ia menerima gaji sebesar $100.000 AS sekitar 1,6 miliar rupiah. Musim ini, gajinya naik menjadi $150.000 AS sekitar 2,4 miliar rupiah. Menurut peraturan Federasi Bola Voli Korea KOFO, batas maksimal gaji untuk pemain kuota Asia adalah $150.000 AS, tidak termasuk bonus. Artinya, jika Megawati tetap berstatus pemain Asia pada musim 2025 hingga 2026, gajinya akan sama seperti musim ini. Namun, jika ia terpilih sebagai pemain asing umum, gajinya bisa mencapai $250.000 AS sekitar 4 miliar rupiah. Perbandingan gaji menunjukkan bahwa Megawati saat ini berada di posisi ke-8 dengan bayaran terendah di antara pemain asing lainnya yang bisa mendapatkan hingga 8 miliar rupiah. Meskipun gajinya lebih rendah, kontribusi Megawati untuk tim sangat signifikan. Sebagai opositor Red Sparks, ia bertanggung jawab atas 32,6% serangan tim. Menduduki peringkat ketiga dalam daftar pencetak skor terbanyak dengan 538 poin dan menempati posisi pertama dalam serangan keseluruhan dengan efektivitas 47,84%. Ia juga satu-satunya pemain di divisi putri Liga Voli Korea yang memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50% dalam serangan balik, yaitu 51,47%. Mengenai kemungkinan kenaikan gaji Megawati di musim depan atau musim ketiganya, belum ada pernyataan resmi dari Sekjen Red Sparks. Namun, melihat kontribusi dan performa impresifnya, tidak menutup kemungkinan bahwa manajemen tim akan mempertimbangkan peningkatan kompensasi untuk mempertahankan pemain berbakat seperti Megawati. Pada penghujung babak reguler Liga Voli Korea 2024-2025, Federasi Bola Voli Korea (KOFO) mengumumkan daftar pemain yang akan ikut seleksi draft kuota Asia musim depan yang di dalamnya tidak ada nama Megawati. KOFO mengumumkan jika mereka baru saja menutup pendaftaran untuk seleksi draft kuota Asia musim 2025 divisi pria dan wanita. Disampaikan, pada sektor putri terdapat 43 pemain dari 10 negara yang mendaftar draft kuota Asia musim depan tidak ada nama Megawati. Sontak, pertanyaan soal nasib Megawati di Liga Voli Korea musim depan pun mulai menyeruak dan jadi perbincangan. Masa depan Megawati di Liga Voli Korea hingga kini masih menjadi misteri. Selain namanya tak ada dalam daftar kuota Asia musim depan, Megawati justru dikabarkan akan ikut draft pemain asing umum KOFO. Melansir dari laman YNA, Megawati dikabarkan lebih memilih mengikuti draft pemain asing umum KOFO daripada kuota Asia untuk musim depan. Belakangan ini marak perbincangan di dunia bola voli bahwa Mega akan mendaftar draft musim depan sebagai pemain asing umum, bukan pemain kuota Asia, tulis YNA. Jika benar, maka Mega memiliki peluang untuk bisa kembali ke Red Sparks di tahun ketiganya dengan status pemain asing non-Asia dan akan mendapatkan bayaran yang lebih besar. Terkait hal tersebut, CEO Vision International yang merupakan agen Mega di Korea, Kim Song-hoon, mengatakan bahwa Mega belum membuat keputusan. Kami tetap membuka kemungkinan untuk mengikuti draft pemain asing, mengajukan kuota Asia, dan memperbarui kontrak dengan manajer, atau maju ke liga luar negeri lainnya, katanya dilansir dari laman YNA. Mega saat ini hanya fokus pada babak playoff. Setelah musim berakhir, ia akan memutuskan draft pemain asing umum, draft kuota Asia, dan apakah akan maju ke liga luar negeri, pungkasnya. Dalam artikelnya, YNA menyebutkan jika ada tim dari 3 negara yang menaruh ketertarikan pada Megawati.